Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurdiani. Di sini saya akan mengemukakan sedikit pengertian tentang makanan halal dan minuman halal, yaitu dengan ketentuan makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian makanan dan minuman halal. Apakah kamu tahu itu makanan halal apa? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain, bahwa semua makanan baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lainnya pada dasarnya adalah halal dan baik sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Seperti Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang dapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Dan ada pula dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Berdasarkan dua ayat di atas tersebut dijelaskan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat, yaitu halal. Halal yang artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua, baik. Artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan. Yang selanjutnya, adapun jenis makanan dan minuman yang halal. Adapun jenis makanan atau minuman yang halal dimakan adalah seperti berikut. Semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Artinya semua makanan dan minuman itu boleh dan halal dikonsumsi sampai ada dalil yang menyatakan keharaman. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu." Adapun manfaat poin yang kedua, yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang ketiga, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, normal, dan akidah. Adapun manfaat makanan dan minuman halal, yang pertama, dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif dan terhindar dari akhlak yang negatif. Yang ketiga, menjadi sumber tenaga energi. Yang keempat, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik untuk kesehatan tubuh, menjaga akal hati seseorang. Mengonsumsi makanan dan minuman halal akan
positif pada pikiran dan hati seseorang. Rizki yang selanjutnya yaitu rizki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat serta dapat berlindung dari Allah SWT. Yang keenam, adapun membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu mencerminkan pribadi yang jujur dalam kehidupannya. Adapun ketentuan makanan dan minuman yang haram. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian makanan dan minuman yang halal. Saya mau bertanya dulu, apa makanan dan minuman haram itu? Apa kalian tahu? Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena tidak nas dalam Al-Quran dan hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti memiliki dampak buruk bagi tubuh kita. Sebaiknya meninggalkan dan minumlah yang dilarang syara, pasti ada faidahnya dan mendapat pahala. Adapun jenis makanan dan minuman yang haram. Tahukah kamu mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menentukan menyuruh kita untuk memakan dan meminum yang halal? Nah, ternyata makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudaratnya ya. Dikarenakan pada dasarnya segala minuman apa saja yang halal untuk diminum selama tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Bila diharamkan namun masih dikonsumsi, maka niscaya tidak berkah bagi menimbulkan penyakit. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam, yaitu ada haram lidzatihi, yang makanan yang haram karena zatnya, seperti yang dimaksud hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram. Haram bentuk ini adalah ada beberapa di antaranya. Yang pertama seperti daging babi, ya itu udah jelas ketentuannya sudah diharamkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Yang kedua ada darah, udah jelas ya, tadi itu darah diharamkan. Yang ketiga ada himar atau minuman keras. Nah, di sini juga ada haram lighairi, yaitu makanan yang haram karena faktor eksternal. Maksudnya hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Haram bentuk ini ada beberapa di antaranya. 1. Bangkai, yaitu sebagai binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil pemburuan. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.
Adapun jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat di atas. Al-munhanakiyah yaitu binatang yang mati karena tercekik. Ada juga al-makuzah yaitu binatang yang mati karena pukulan keras. Atau al-mutakadiyah yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat tinggi. Dan seterusnya ya. Terus di sini ada juga akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Apabila manusia mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka akan menimbulkan akibat buruk atau bagi dirinya maupun terhadap orang lain atau masyarakat, bahkan terhadap lingkungannya. Di antara akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram di antara lain yaitu 1. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa seperti minuman keras yang mengandung alkohol. Binatang yang halal dan yang haram. Binatang yang halal, binatang yang dihalalkan ialah binatang yang boleh dikonsumsi dagingnya oleh manusia, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Binatang yang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, binatang ternak seperti kerbau, sapi, unta, kambing, domba, dan lain-lainnya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya telah diharamkan bagimu memakan binatang ternak. Telah dihalalkan bagimu memakan binatang ternak. Yang pertama yang tadi di atas seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing dan sebagainya. Yang kedua ada binatang sebagai sebangsa belalang juga halal. Bahkan bangkai pun boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Nabi SAW bersabda yang artinya dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan infak. Binatang hasil buruan yang diperoleh dari hutan seperti kijang, kelinci, ataupun ayam hutan halal dimakan dagingnya sebagai firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 4 yang artinya katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk memburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah padamu. Yang selanjutnya, binatang yang hidup di laut atau air. Semua binatang yang hidup di laut atau air adalah halal untuk dimakan, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati, yaitu bangkai ya tadi. Kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia. Halnya binatang laut ini berdasarkan dalil berikut seperti Allah berfirman ya dalam surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Terus yang selanjutnya yang dihalalkan yaitu kuda. Telah berlalu dalam hadis Jabir bahwasannya mereka memakan kuda saat perang, yaitu Khaybar, semakna dengan ucapan
Asma bin Ali Bakar, yang artinya kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah SAW, lalu kami pun memakannya. Adapun binatang yang haram, macam-macam binatang yang haram adalah sebagai berikut. Binatang yang disebut pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 seperti babi, hewan yang mati atau bangkai dan lainnya itu haram ya, sudah jelas. Yang selanjutnya, segala hewan yang bertaring kuat seperti harimau, singa, serigala, anjing, dan lainnya itu juga haram. Yang selanjutnya, segala jenis burung yang bercakar tajam atau burung pemangsa itu haram. Yang selanjutnya, binatang disembelih untuk sesaji atau sesajen ya, kalian tahu, itu juga haram. Binatang yang disembelih tanpa membaca basmalah, hewan ternak yang disembelih tanpa membaca basmalah adalah haram dimakan dagingnya, kecuali jika lupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 121 yang berbunyi, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Yang selanjutnya, setiap hewan yang berperintah untuk dibunuh itu juga haram. Yang selanjutnya, hewan yang dilarang untuk dibunuh, maka ia dilarang untuk dikonsumsi, karena jika dilarang untuk dibunuh berarti dilarang juga untuk disembelih. Lalu bagaimana mungkin seperti ini dikatakan boleh dimakan? Hewan-hewan tersebut adalah semut, lebah, burung hudhud, burung kepala besar, paruhnya putih, punggungnya hijau, dan